Karena Allah kuasa, yang tadinya sifat tidak menenggelamkan, Allah buat untuk menenggelamkan. Sampai hari kiamat korun tetap tenggelam dalam dasar bumi. Ya, jadi ini ya Allah ya Tuhan kami telah menyaksikan ini ya Allah. Kami telah mendengarkan ini, kami sudah melihat ya Allah dengan bukti yang nyata. Maka kembalikanlah kami ke atas bumi ya Allah. Kembalikan kami farji, ya, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal sholihan, hendak berbuat amal soleh. Ya. Di dalam ayat yang lain ada juga sebagian yang Allah ceritakan juga, mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li haya. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ونحن على ذلك Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang begitu cerah, yang begitu indah, tanpa ada sedikit pun halangan bagi hamba-hamba Allah untuk mentaatinya, maka begitu hebatnya daripada nikmat-nikmat yang begitu luar biasa diberikan oleh Allah terhadap kita. Apabila kita gunakan untuk mentaati Allah, maka nikmat ini akan ditambah oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin engkau bersyukur kepada kami, kata Allah, maka kami tambah nikmat itu. Sebaliknya bila engkau kufur dengan nikmat kami, maka kami akan siksa kamu, kata Allah, bahkan sesungguhnya siksaan kami pedih, kata Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, yang mana kita mampu untuk melawan hawa nafsu kita, yang mana tadinya kita dalam keadaan mengantuk, ya, mata kita tertidur, tapi di saat dikumandangkan azan, as-salatu khairum minan naum, ya, sungguh salat itu lebih baik daripada tidur, maka kita langsung bangun dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Maka kitalah orang yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat bertandaikan salam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan untuk umat ini, yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang nabi Allah yang tidak lagi nabi setelah beliau, khataman nabi. Maka untuk itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah dan sudah sewajarnya kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan kita, dan kita perbanyak salawat kepada beliau agar nanti di yaumil kiamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia ini hanya dalam agama saja. Di luar agama tidak ada kebahagiaan.
Karena agama ini adalah aturan hidup manusia. Semakin kita letakkan hidup ini dalam agama, semakin kita akan mendapatkan titik kebahagiaan. Saudaraku, orang-orang terdahulu telah mencapai kesuksesan dunianya. Sebagaimana kita dengarkan Fir'aun yang sangat luar biasa harta dan jabatannya, sampai dia mengaku Tuhan di hadapan manusia. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tetapi Fir'aun ini tidak meletakkan hidupnya dalam agama. Bahkan dia menentang Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa waktu itu termasuk anak angkatnya. Maka Nabi Musa pun dihina oleh beliau. Dan saat itu dia tidak tahu bahwasanya Nabi Musa ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kekejaman yang sangat luar biasa dilakukan di hadapan manusia. Setiap manusia dizalimi oleh beliau. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, maka ini Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ini satu kisah yang begitu manusia yang sombong dan angkuh, yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Qarun juga adalah orang yang sukses dalam hartanya. Makanya kalau ada sekarang ini Pak, menjumpai harta di bawah tanah itu namanya harta Qarun. Harta Qarun, saking dahsyatnya dia ini punya harta. Bahkan manusia waktu itu menginginkan Qarun. Setiap Qarun ini keluar dari rumahnya, semua menginginkan seperti Qarun. Sebagian orang mengatakan jangankan jadi Qarun, pembantunya pun aku mau. Jangankan pembantunya, penjaga untuk memasukkannya ke dalam toilet pun aku siap. Begitulah. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah? Karena ini Qarun ini beserta dayang-dayangnya semua memakaikan kalung-kalung emas. Luar biasa kepandaian Qarun waktu itu. Tetapi Qarun tidak meletakkan hidupnya dalam agama. Dia juga menentang Musa alaihissalam. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala hancurkan Qarun, ditenggelamkan oleh Allah melalui bumi. Padahal ini sifat bumi tidak menenggelamkan. Tanah ini tidak menenggelamkan, tapi karena Allah kuasa, yang tadinya sifat tidak menenggelamkan, Allah buat untuk menenggelamkan. Sampai hari kiamat Qarun tetap tenggelam dalam dasar bumi. Jadi ini semua contoh bahwasanya tidak ada kebahagiaan dalam setiap apapun yang kita lihat dengan sifat basar. Ya. Ini kita lihat dunia ini Pak, kadang-kadang sifat basirah kita anggap, melihat dengan basirah, keyakinan hati. Padahal ini dunia penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah penuh dengan tipuan, kata Allah. Dan berapa banyak manusia yang mati dalam keadaan tertipu. Mereka mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manusia ini seandainya dalam surat As-Sajdah dikatakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ya, seandainya kami perlihatkan kepada engkau bagaimana hari ini orang-orang yang berdosa di hadapan Allah tidak bisa mengangkat kepalanya. Mereka mengatakan Rabbana abusarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami telah menyaksikan ini ya Allah, kami telah mendengarkan ini, kami sudah melihat ya Allah dengan bukti yang nyata. Maka kembalikanlah kami ke atas bumi ya Allah. Kembalikan kami farji', ya, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, hendak berbuat amal soleh. Ya. Di dalam ayat yang lain ada juga sebagian yang Allah ceritakan juga, mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li haya. Mereka berkata, alangkah baiknya kami dahulu ya Allah membuat persiapan-persiapan yang matang untuk diri kami. Jadi dunia ini kata alim ulama
jembatan ini transit. Kalau kita berangkat ke Mekah, maka transitnya kadang-kadang di Malaysia, di India. Waktu dulu kita ke India, transitnya di apa ini Pak? Di Malaysia. Kuala Lumpur kita transit. Ternyata sampai di sana tuan-tuan dirahmati Allah SWT, maka ada satu suara kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini sebentar lagi pesawat ini cuma hanya transit saja, maka sekitar 5 jam ini pesawat akan berangkat. Maka kita pun hari-hari sikit-sikit 5 jam, padahal masih 4 jam lagi, sikit-sikit 5 jam. Kenapa? Karena takut kita ketinggalan pesawat. Nah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata alim ulama, kita juga harus sikit-sikit melihat kalender, Pak. Sikit-sikit melihat kalender. Pada saat masuk tahun kematian kita. Kadang-kadang kita hari ini, Pak, kalau udah masuk tahun lahir kita ulang tahun. Kulit lilin, maka tepuk tangan, selamat ulang tahun, begitu kita buat. Apa yang selamat dalam diri kita ini? Seharusnya berganti tahun, Pak, berganti hari, berganti menit, detik, ya, masuk kepada menit, menit masuk kepada jam, jam masuk kepada hari, hari masuk kepada minggu, minggu masuk kepada bulan, bulan masuk kepada tahun. Ternyata berkuranglah umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenaga-tenaga kita pun berkurang, Pak. Nikmat-nikmat yang ada dalam hidup kita ini berkurang. Mata kita tadi yang tajam bisa melihat sesuatu dari kejauhan mulai berkurang. Telinga kita yang dahulunya bisa mendengar yang jauh sekarang sudah mulai berkurang. Apalagi fisik-fisik kita akan berkurang, penyakit-penyakit berdatangan semua. Yang sakit lutut lah, yang sakit pinggang lah, kepala sakit, macam sakitnya. Lalu kita katakan, apa obatnya ini? Obatnya enggak ada lagi, Pak. Hanya menanti mati kita ini. Dibeli obat ini enggak juga sembuh. Ternyata kita ini memang berkurang. Makanya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini berupa mata, telinga ini gunakan berhubungan, harus ada hubungan dengan Allah. Melihat Al-Quran setiap harinya. Telinga juga mendengarkan Al-Quran setiap harinya. Lisan menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Dan tidak merugi, Pak. Tak rugi kita melakukan semua ini. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan ayat yang sangat pendek itu dalam Al-Quran, Pak. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi, kata Allah. Merugi semua kita ini. Nggak ada. Kadang-kadang kita hari ini melihat seseorang yang sudah sukses dunianya, kita anggap ini hebat ini. Wah, luar biasa dia. Itulah orang yang patut dicontoh sebenarnya. Padahal dia merugi. Hari ini pandangan-pandangan kita luar biasa. Melihat orang kaya yang begitu mewah, wah luar biasa. Kita katakan inilah orang yang sukses itu. Luar biasa dia ini. Seharusnya kamu nak ikuti dia itu. Padahal dia juga merugi. Lalu siapakah orang yang merugi? Wa tawassaw bil haqq. Innal insana lafi khusr. Wa amilas solihah, adalah orang yang melakukan amal-amal soleh. Itulah orang yang merugi, Pak. Setelah itu wa tawassaw bil haq, mereka saling mengingatkan kepada yang hak. Wa tawassaw bis sabri, mereka mengingatkan kepada kesabaran. Dan inilah orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saling mengingatkan, saudaraku, ini bukan tempat kita ini. Itu akhirat sedang menanti, kubur sedang menanti. Entah berapa ribu tahun kita akan hidup dalam kubur. Allah firmankan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemegah-megahan telah melahirkan kamu, kata Allah, sampai kamu masuk dalam kubur, kata Allah. Kalla sawfa ta'lamun. Berapa kali Allah katakan itu? Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 3 kali Allah katakan seperti itu, Pak. Janganlah begitu, wahai hambaku, kamu akan tahu nanti, kata Allah. Janganlah begitu, sampai 3 kali sampai seperti itu. Ternyata kadang-kadang kita manusia ini lalai, Pak. Lalai, bahkan lupa mempersiapkan diri kita.
Padahal malaikat maut ini tak pernah bosan-bosan melihat kita, ya, melihat wajah kita, menatap wajah kita. Setiap harinya 70 kali datang kepada kita, melihat wajah-wajah kita yang masih imut-imut ini, tengok ke langit, macam mana ya Allah mencabut kesimpulan ini. Kata Allah, tunggu dulu, belum saatnya. Setiap hari, berarti satu hari itu buat 21 menit malaikat maut datang kepada kita. Lihat itu. Sekarang jam berapa sekarang ini? Sekarang sudah nanti ke 20, pas jam 6 nanti datang lagi malaikat maut melihat kita. 21 menit kemudian datang lagi. Itu yang perlu kita ingat. Nah, malaikat maut ini bersiap tidak bersiap, dia datang kepada kita. Ada persiapan, enggak ada persiapan, datang dia sama kita. Enggak perlu menunggu, tunggu dulu, biar dulu beramal dia dulu ya Allah. Enggak ada seperti itu. Kalau sudah datang, fa iza jaa ajaluha la yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, tidak pernah dimajukan dan tidak pernah dimundurkan, kata Allah. Kalau sudah datang kematian, barulah kita akan menyadari. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, Nabi katakan ad-dunya khuliqtum lakum wa antum khuliqtum fil akhirah. Dunia ini milik kita, enggak ada yang melarang kita mengambil dunia ini, Pak. Cuman kita aja yang perah khusyuk. Apa namanya itu? Rasa khusyuk mengambilnya ini. Ribut saja kita tak paham. Padahal kata Allah, dunia ini kami ciptakan untuk kamu. Ad-dunya khuliqtum lakum. Dunia ini milik kamu. Silahkan ambil apa yang kamu inginkan. Mau dijadikan laut itu semua daratan, ambil gunung-gunung itu, didatarkan laut itu, nggak ada masalah. Tapi ingat kata Nabi, wa antum khuliqtum fil akhirah. Kamu itu milik akhirat. Ya, suatu saat nanti kamu akan kembali kepada kampung akhirat. Oh, ini Ustaz, kita ini harus memikirkan masa depan. Kita sering mengatakan seperti itu. Karena nanti kita tua Ustaz, sudah ada persiapan. Masa depan apa lagi macam Pak Bapak, Pak Mati Pang itu tengok. Jalan-jalan aja Pak. Dikasih kuaci enggak mampu lagi. Makan kuaci dikasih enggak mampu lagi Pak. Enggak bisa lagi. Lagi masa depan apa lagi sama Bapak ini? Enggak ada lagi Pak. Inilah contoh Pak, orang tua kita ini sebagai masa depan. Enggak ada. Dikasih pun daging enggak bisa, darah tinggi katanya itu. Jadi semuanya enggak ada. Kasih istri? Hah? Kok dikasih istri? Kasih istri, saya lagi begini. Ya Pak, lumayan ya, kasih istri mau lagi dia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masa depan kita di dunia ini, Pak. Makin tua makin berpenyakit, menyusahkan anak. Dalam hati anak, cepat-cepatlah matikan ini ya Allah. Anak kita begitu. Nah, membuat susah aja ini orang tua ini. Berapa banyak anak durhaka gara-gara tua orang tua yang sampingnya. Tengoknya, mak pagi-pagi pula udah kotoran saja pula dijumpainya. Mak gini lagi orang tua ini, mati macam-macam mati nih. Enggak ikhlas dia menjaga kita. Jadi masa depan apa lagi yang mau kita harapkan di dunia ini? Enggak ada. Makanya sebaik-baik masa depan adalah kubur, mahsyar. Ya. Dan sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di yaumil kiamat. Orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ada 7 golongan itu Pak. Termasuk pemimpin yang adil, ya, apalagi orang yang mencintai karena Allah dan memusuhi karena Allah. Ada lagi yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Satu orang laki-laki yang digoda oleh perempuan dan dia katakan, aku takut kepada Allah. Ada laki-laki yang menggantungkan hatinya di masjid. Ini Pak yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan huru-hara sampai ribu tak menentu. Mereka memohonkan kepada Allah apa namanya ampunan. Tapi 7 golongan ini subhanallah, mereka akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Jadi tentu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus dustakan semua ini yang nampak ini dustakan. Ini penipu yang sifatnya menyenangkan padahal dia penipu. Hari ini seperti mana makanan Pak, kita makan pun satu makanan yang paling enak, kita bawa istri kita ke restoran yang paling enak. Ayo istriku, kita dulu ada sana namanya restoran enak, luar biasa namanya pun adalah surga katanya. Mana pula menipu, nggak ada itu. Restoran surga, setiap makanan enak, hanya rasanya di lidah Pak. Di lidah rasanya. Kata alim ulama, nikmat dunia ini cuma sebatas jari.
Coba masukkan jari bapak ke dalam mulut. Batasnya ke sini. Nak makanan itu pun juga seperti itu. Masuk ke lidah, dirasa oleh lidah, lewat kerongkongan sama semuanya, ikan asin, ikan tawar, godok-godok, macamnya itu sekarang. Batasnya sampai di sini saja. Lewat ini kan lagi. Besok keluar busuk. Masya Allah. Makanya di akhirat nanti Pak adalah nikmat yang sangat luar biasa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak pernah kamu lihat kata Allah dan tidak pernah kamu dengar, tapi ini cerita diceritakan oleh Allah tentang surga. Yang mana nanti di sana suatu luar biasa, sampai Nabi juga menceritakan hebatnya surga ini. Kenapa? Surga kata Rasulullah tempat yang abadi, tidak ada kematian selama-lamanya, mudah selama-lamanya. Tak pernah buang air besar, kencing pun tak pernah. Ini sikit-sikit makan 3 piring aja ke WC kita, 2 piring masuk ke WC. Sekali membuang keluar buang jengkol, jengkol pula keluar. Di sana enggak ada buang-buang air besar Pak. Ya, selama-lamanya nikmat, selama-lamanya. Bahkan istri-istri di sana nanti Pak muda, tidak ada pernah jadi apa, terus jadi perawan terus. Ya. Inna ashabal jannatil yawma fi surulin fakihun. Di dalam surga mereka dalam keadaan bahagia, duduk bersama istri-istri mereka di atas dipan-dipan yang bersusun rapi gelas-gelasnya. Sampai dikatakan minuman mereka dari gelas perak. Kalau perak pula, masa pula perak seperti itu? Perak kecil kali lah pula harganya. Rupanya peraknya bukan perak seperti tangan-tangan saya ini. Rupanya peraknya kalau kita lihat di sini apanya, kita lihat di sini apa, orang bisa tembus nampak di sana orang. Saking begitulah hebatnya di perak di sana. Nampak semuanya keindahan-keindahan. Saking hebatnya perak, gelas perak nanti di sana. Ya. Dan emas-emas di sana bukan emas-emas yang nampak seperti ini, mesti dikira-kirakan dulu, gini-ginikan dulu. Nampak sedikit ambil kain, gini-ginikan. Sana enggak seperti itu. Luar biasa Allah ceritakan kehebatan surga itu. Buah-buahnya mudah, tak pernah susah. Satu pohon itu membuahkan 70.000 macam buah. Sekali kita katakan wahai buah datang. Wah, perempuan-perempuan di surga itu sekali meludah kata Nabi, maka itu laut akan menjadi manis. Manis semuanya. Yang hebatnya jangankan itu Pak, jatuh saja pun kita di surga jatuh, bangkit lagi kita, jatuh lagi kita. Itu aja kata kita, perkara jatuh saja. Kata Ridwan, ngapain kau jatuh saja? Jatuh pun enak katanya. Tapi jangan coba-coba situ bapak ribet itu. Di surga jatuh enak Pak, luar biasa. Nikmat-nikmat dalam surga, enggak ada pernah rasa sakit, enggak ada demam di sana. Indah selama-lamanya. Subhanallah. Perkara di sana buat perkara pijak matanya sama istri. Sikit-sikit gini sama istri. Wah, aku pernah melihat kambing. Di Jawa Pak, kambingnya dipelihara Pak ya. Bukan seperti kambing di sini. Kambing di sini makanya dia punya darah tinggi kita. Karena apa? Sifatnya sifat makan haram dia. Sama orang-orang di sini. Perhatikanlah pula, asal makan, tengok nanti tinggal ada situ orang nanti dia apa itu di kedai-kedai itu. Tengoknya nggak ada, udah habis satu ikat ubi dan ubi, habis satu ikat daun kangkung. Itulah kerjaan kambing-kambing di surga ini. Apalagi kambing di Palu Tengah. Makanya giliran beli untuk keka, naik darah tinggi kita. Takut orang, padahal di Arab orang makan kambing 1 ekor 4 orang makannya. Di sini 1 ekor kecil saja pun entah berapa puluh orang, semua kesakitan saya semua. Aku 3 biji aja aku makan, tak gini kepala. Rupanya makanan kambing sini makanan haram. Masuk ke kepala orang, masuk ke kebun-kebun orang, dimakan semua. Jadi kalau dijawab ditengok, lain pula kambingnya. Memang pas macam dia dalam surga orang itu, kambing itu. Duduk-duduknya dia, kambingnya yang panjang-panjang telinga itu, saling berhadapan dengan istrinya. Matanya gini-gini pula itu sama istrinya. Ini aja. Wah, saling apa? Berkijab matanya. Katanya sebentar lagi datang makan kita. Gak susah dia cari makan itu Pak. Datang nanti itu mencari makannya nanti. Awak pikir rumput berjalannya. Rupanya tidak. Di dalamnya itu ada orang sedang berkereta. Rumput sebanyak-banyak ini.
Wah, tengoklah. Kan datang makan kita kan. Kita tenang-tenang saja, zikir-zikir aja kita kata kambing jantan ini. Dimasukkanlah itu Pak, sah. Supaya jangan datang nyamuk, dibakarlah apa ini. Bawa itu supaya keluar asapnya. Pokoknya enak kali kehidupan kambing itu. Di Jawa sana ada juga lagi anjing itu Pak, di luar itu menjaga itu. Namanya kadang-kadang nama-nama yang paten-paten semua itu. Dikasih buat nama itu anjing di sana, Milo. Macam namanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Giliran kambing jantan ini bosan dia dengan makanan ini. Ayo, jangan lagi sini ada kita cari makanan kita di luar. Kata perempuan ini betina ini, jangan, itu ada situ si Milo, nanti giginya kita. Alah, sekali dulu kita cari dulu makan di luar. Jangan, kata betina ini. Rupanya agak bandel ini jantan ini. Keluar dia Pak. Maka dia pun cari rumput yang hijau lebihan lagi. Maka datang yang punya Pak. Keluar pula si kambing ini. Mila, kejar itu. Dikejar Pak. Digigit daripada kambing tadi supaya masuk ke kandang. Nah kita umat Islam ini kata ulama, kehidupan kita sebenarnya artinya jindul akhirah. Ini dunia ini bayangannya akhirat. Kalaulah susah di dunia ini karena dunia, maka susah nanti kita di hari kiamat. Tapi kalau kita enak di dunia ini, senang di dunia ini, senangnya pas seperti ini lah. Ya, tidak pada susah-susah dia. Sebentar lagi datang makan kita daripada dan enak dia Pak. Ya kan? Sebentar lagi nanti kita tidur, masuk taklim lagi, dengarkan kisah-kisah agama. Luar biasa. Macam kehidupan dalam surga, pakai AC tinggal tombol saja. Bayangan akhirat itu sudah kita dapatkan. Ini kadang-kadang keluar pakai becak, cari sewa-sewaan tanpa apa macam Pak Tanjung ini susah aja pula. Tunggu, sewa. Orang entah apa dipikirnya berdiri di situ, sewa Pak. Katanya gitu, susah. Tapi kita subhanallah enaknya kita. Sebentar lagi kita tidur. Kadang-kadang sambil main HP, wah macam hebat kali. Ya. Tapi umat Islam nggak mau seperti ini, nggak perlu seperti ini. Tengok si Aseng katanya, Aseng si Ahok macam kehidupannya, kaya, cemburu dengan melihat harta orang lain. Yang kita cemburu pula orang kafir yang tidak taat sama Allah. Itu yang kita cemburu hari ini, Pak. Ya. Orang yang hidupnya tidak bertuhan, hanya pagi-pagi dan gini-gini saja sama Tuhannya. Itu dia pagi-pagi. Kata kita, wah orang Cina ini kaya-kayanya. Padahal kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatil kafir. Ini dunia ini surganya orang-orang kafir. Ngapain kita cemburu? Ya, kehidupannya pun cuma 60 tahun. Habis itu nanti mereka mengatakan, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu kami seperti ini ya Allah, lebih baik kami jadi tanah saja di dunia ya Allah. Karena mengapa? Orang kafir ini adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahannya api neraka kata Allah, terbuat daripada batu dan manusia kata Allah. Uiddat lil kafirin, bagi orang-orang kafir lain. Nah ini pula yang kita cemburu, yang ahli kafir, yang ahli neraka ini. Ya, sampai-sampai kita hancurkan mereka, sampai-sampai kita bunuh. Ngapain pula kita bunuh mereka ini? Mempercepat mereka masuk neraka, Pak. Gak usah, biarkan mereka hidup di dunia ini seperti itu. Justru kita hari ini kasihan melihat mereka, ya Allah. Makanya satu ketika Umar bin Khattab melihat orang pendeta hari-hari bersedekah, luar biasa sedekahnya sama orang banyak, sama orang miskin. Maka Umar bin Khattab menangis. Maka Asam katakan, apa namanya itu kalau sama kita ajudannya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Aku menangis melihat pendeta ini. Wah, tapi dia berbuat baik, wahai Umar. Benar yang kamu bilang itu, dia berbuat baik, sedekah sana sedekah sini, tapi sedekahnya itu tidak bermanfaat baginya. Cuman hanya keberkahan hartanya saja bertambah, tapi manfaatnya di hadapan Allah tidak ada. Nah kita hari ini karena Islam, sedikit kita infakkan dengan Allah, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada jalan lain kita ini usaha. Dalam usaha ini maka bersungguh-sungguh Pak, bersungguh-sungguh supaya kita nanti mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang orang bapak-bapak ini Pak, walaupun 3 hari luar biasa ini. Luar biasa pahalanya ini. Sampai-sampai kata Nabi SAW, as-sa'atu fi sabilillah khairud dunya wa ma fiha, kata Nabi. Sesaat di jalan Allah ataupun sepagi sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, seandainya diganti sama dunia lagi nih sama bapak-bapak, punya bapak sendiri dunia itu. Nah, ambil dunia ini, bapak hidup sendirian. Tapi nanti di akhirat gantinya Pak. Makanya pahala orang yang keluar, jangankan pahala orang keluar Pak, pahalanya orang yang sholat setelah sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kita adalah orang kaya itu Pak. Enggak dibahas sekarang, nanti dibahas. Kalau dibahas nanti apa tempatnya? Di mana tempatnya Pak? Sudah sebesar dunia pula pahalanya besar isinya. Kemana mau diletakkan ini? Nanti dalam surganya Allah nanti balasannya. Bapak jadi raja di sana. Tinggal gini-gini aja Bapak. Tapi jangan lupa sama Pak Dadang. Karena asmat Pak Dadang pula Bapak keluar. Ya kan? Jadi salah Pak ya? Jadi itulah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat terhadap diri kami dan kepada Bapak-Bapak sekalian. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.